Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil praktikum kami di mata kuliah frekuensi tinggi. Dari kelompok 6 ada Nafra, Najwa Alifa, dan saya Raisya. Untuk judul materi yang akan dibahas, Directional Coupler. Pertama, apa itu directional coupler? Directional coupler adalah komponen pasif pada sistem RF yang digunakan untuk mengambil sebagian kecil daya sinyal dari jalur transmisi secara terarah. Komponen ini mampu membedakan sinyal maju atau forward dan sinyal pantul atau reflected. Dan dia juga memiliki 4 port, ada input, output, sama couple port, dan juga isolation port. Untuk fungsi utamanya itu di monitoring daya RF, pengukuran sinyal, dan analisis transmisi RF. Lanjut untuk alat dan bahan, yang pertama kita ada chip osilator, osiloskop, RF detektor, terminator 50 ohm, chip coupler yang mini sirkuit 15542 coupler jet DC 101 sama kabel koaksial. Nah, untuk parameter ukur, yang pertama ada di insertion loss, yaitu merupakan parameter yang menunjukkan besarnya rugi daya atau pelemahan sinyal ketika directional coupler dipasang pada jalur transmisi. Semakin kecil nilai insertion loss, maka semakin baik kemampuan alat dalam meneruskan sinyal dari input ke output. Untuk rumusnya itu IL dalam satuan dB yaitu 20 log V in dibagi V out. Yang kedua ada coupling factor, yaitu parameter yang menunjukkan seberapa besar daya sinyal yang diambil dari jalur utama menuju port coupling atau CPL. Nilai ini digunakan untuk mengetahui kemampuan directional coupler dalam mengambil sampel sinyal untuk proses monitoring atau pengukuran. Untuk rumusnya itu CF satuannya dB di 20 log V in per V in. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir ada directivity. Ini masih di parameter yang menunjukkan kemampuan directional coupler dalam memisahkan sinyal maju dan sinyal pantul. Semakin besar nilai directivity, maka semakin baik alat dalam mengurangi kebocoran sinyal dan membedakan arah rambat sinyal. Untuk rumusnya masih di satuannya dB, min 20 log Vref per V in. Oke, lanjut ke langkah kerja. Pertama, hubungkan sweep out osilator dengan channel 1 osiloskop menggunakan kabel BNC. Di sini osiloskopnya di channel 1 ini dimasukin ke sweep out osilatornya yang sebelah sini. Nah, jangan lupa di sweep osilatornya juga dinyalakan stopnya yang ditunjukin itu. Nanti bakal muncul gelombang segitiga pada channel satunya sebagai fungsi time domain. Lalu setelah itu kalian pencet di bagian osiloskopnya, tekan model XY sehingga berubah menjadi fungsi frekuensi domain. Kedua, set band frekuensi pada sweep osilator dengan frekuensi start 100 MHz dan frekuensi stop 600 MHz. Di sini kita frekuensinya dari 100 sampai 600. Di frekuensi startnya kita simpan di 100. Ini tuh sebenarnya kita bacanya tuh yang hijaunya yang warna merahnya, yang hijau-hijau di atas itu. Jadi misalnya ada itunya 1, berarti itunya namanya 100 MHz. Kalau misalnya 2 berarti 200. Nah, frekuensi tengahnya itu kita pakai 300 MHz. Dan di frekuensi stopnya itu yang merah, yang kita stopinnya di 600. Nanti di bagian yang dipanahin itu tinggal diputar aja. Ketiga, hubungkan RF output osilator ke channel 2 osiloskop menggunakan kabel BNC. Nah, di sini di channel 1 ini tetap dimasukin ke sweep osilator yang tadi sebelumnya. Lalu di channel keduanya dimasukin dulu ke RF detektor, baru dimasukin ke outputannya si RF-nya. Nanti kita baca di osiloskopnya ada di bawah yang 100 mega sampai 600 mega itu. Jadi per garisnya itu dihitungnya 100 mega
150 mega, 200 mega. Dan gitu seterusnya sampai 600 MHz. Nah, sweep osilator dinyalakan lalu osiloskop akan memperoleh tegangan input Vin, atur tegangan input sesuai dengan yang diinginkan. Nah, Vin ini tuh cara ngitung Vin-nya itu yaitu jumlah kotak dikali volt per diff-nya. Masuk ke insertion loss atau Vout. Di sini innya dimasukin ke sweep osilator, directional coupler. Di sini CPL-nya masuk ke terminator 50 ohm, outnya ke RF detektor baru osiloskop. Ini gambarnya. Jadi di sini keempat Vin sumber dari osilator dimasukkan ke port in. Directional coupler, port CPL di terminasi 50 ohm, Vout diukur melalui detektor mengubah dari RF ke DC menuju channel 2 osiloskop. Nah, di sini di channel 2-nya masukin terminatornya, baru dimasukin ke RF yang tadi yang ada di sweep osilator itu dimasukin dulu ke channel 2, baru dimasukin ke out. Lalu di CPL-nya dimasukin terminatornya. Dan hasil yang didapatkan, Vout dimasukkan ke dalam rumus IL yang sebelumnya Risa udah kasih tahu. Nah, lanjut coupling factor. Di sini Vin. Di sini sama masuknya dari sweep osilator, CPL-nya dimasukin RF detektor, lalu masuk ke osiloskop, outnya pakai terminator. Kelima, Vin sumber masuk ke port in, port out dipasang terminasi 50 ohm, port CPL dimasukkan ke detektor yang terhubung ke channel 2 osiloskop. Di channel 1 tetap masih kayak awal, sedangkan yang channel 2 masih kayak tadi, cuma dimasukin ke CPL. Nah, outnya masukin pakai terminator, innya masuk ke sweep osilatornya. Nah, hasil yang didapatkan Vin dimasukkan ke dalam rumus CV. CV-nya yaitu 20 log Vin per Vin. Lanjut ke directivity. Di sini atau directivity itu cari Vref. Bentar. Ini suaraku kedengaran. Kedengaran. Oke, lanjut buat ukur directivity. Bentar ya. Nah, buat di directivity ini dibalik aja si input sama outnya. Yang outnya itu dapat dari sumber atau sweep osilator, terus inputnya kita dapat dari dihubungin ke terminator 50 ohm. Lalu di sini CPL-nya dimasukin ke RF detektor, terus disambungin ke osiloskop channel 2. Ini buat mencari Vref atau refleksi. Nah, di sini Vin sumber masuk ke port out. Iya, di sini yang ini dari RF output ini masuk ke directional coupler yang out ini. Terus buat CPL-nya itu masih sama, dimasukin pakai RF detektor ke channel 2. Terus inputnya dimasukin pakai terminator. Nanti udah itu bakal ada hasilnya. Contohnya kayak gini. Hasil yang didapatkan Vref dimasukkan ke dalam rumus directivity atau yang tadi udah dijelasin. Ini buat datasheetnya. Nah, nanti untuk hasil insertion loss, terus coupling factor sama directivity itu nanti kalian lihat aja datasheetnya yang ini.
Ini buat insertion loss, terus ini buat coupling factor sama directivity. Nah, buat insertion loss itu grafiknya pasti naik. Terus kalau coupling tuh pasti stabil atau kayak konstan. Kalau directivity itu bakal grafiknya turun. Nah, di sini aku mau ngejelasin ulang yang RF detektor itu. Mana ya? Misalnya kayak gini. Nah, ini kan pakai RF detektornya cuma satu. Nah, yang dihubungin ke couplernya ini tuh yang bagiannya itu paling gede atau bagian yang RF. Nah, baru yang masuk ke osiloskop itu si yang kecilnya atau DC. Jadi, osiloskop itu kan cuma bisa menerima sinyal DC. Nah, jadi nanti kalian masukinnya yang kecil ini. Gitu. Jadi, jangan sampai kebalik pokoknya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang jelas? Oh iya, sama mau ngingetin aja kalau misalnya kalian lagi ngerangkai, kayak misalnya lagi ngerangkai ini, jangan lupa matiin si RF-nya. Kalau kalian gak pakai tuh mending matiin aja, soalnya kalau dinyalain, terus misalnya kabel yang daerah sininya dibuka, jadi si daya yang di luar tuh masuk ke dalam chip osilator itu bakal bikin alatnya rusak. Jadi mending matiin dulu. Kalau udah beres ngerangkai, baru kalian onin kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi setiap pengukuran, kan tadi tuh parameternya ada insertion loss, terus ada apa lagi sih? Directivity sama satu lagi tuh coupling ya. Coupling factor, Itu iya. semuanya dipakai osiloskop diukurnya. Iya, jadi kita setiap ukurnya itu kan pakai osiloskop. Ya, tiga-tiga osiloskop. Jadi ngebacanya tuh kayak misalnya kalian range frekuensi yang di sweep osilator 100 sampai 600. Nah, otomatis jadi awalnya itu yang paling kiri ini 100, 150, 200, 250, 300, 350 sampai 600. Nah, itu yang nanti kalian bakal hitung pakai rumus yang 20 log itu. Oke, kalau ini yang di sweep osilator kan ada 2 port nih, ada yang RF output sama itu satu lagi teh apa? Sweep output. Nah, itu teh bedanya apa? Nah, bedanya itu kalau buat sweep output tuh kan jadi buat si range yang bawah ini nih. Nah, ini tuh dari channel itu kan. Nah, jadi channel satu yang ini tuh sebagai apa ya namanya? Si cara kita ngitungnya gitu loh. Jadi ini tuh range yang kita ukur. Nah, sedangkan jadi pokoknya channel satunya tuh gak bakal dicabut-cabut. Yang dicabut tuh yang di RF output kayak gitu. Jadi sweep output itu RF outputnya buat channel 2. Oke. Kalau RF detektor itu kan nggak boleh kebalik. Ada penandanya nggak? Harusnya ada. Jadi biasanya tuh ada yang di sebelah sini itu RF, terus yang kecil ini buat BNC itu DC gitu. Oh, berarti DCM yang Pokoknya nggak bakal pokoknya nggak bakal pakai konektor gitu, nggak bakal nambah konektor. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Sebenarnya praktikum ini tuh bisa cepat kalau alatnya tuh bagus. Nah, sedangkan alatnya tuh kan kurang bagus, apalagi si RF detektornya ini tuh rada logor. Jadi kalian sebisa mungkin buat dapetin grafik yang bagus tuh si RF detektornya tuh kayak di ketengahin gitu loh, biar gak goyang-goyang. Soalnya rada goyang-goyang, tapi
bisa aja minjem ke kelompok yang karakteristik kabel. Itu bisa aja minjem, soalnya itu lumayan bagus. Terus si ini tuh lumayan stabil, jadi nggak perlu dibengkok-bengkokin kabelnya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Oh iya, sama kabelnya juga kata Bapak jangan yang terlalu panjang, takutnya mempengaruhi pengukuran juga. Betul. Kalau mau bagus mah yang abu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, guys? Akil barangkali mau bertanya. Iya, boleh. Oh iya, ini. V-ing teh apa? Yang mana? V-inch. V-inch tuh V-insiden. Yang dari itu, bukan yang dari port, apa namanya? CPL. Oh, Iya. Buat nyari ini ya, coupling factor V-inch. Ya, V-inch itu sama aja kayak VCPL atau tegangan coupling factor. Makanya di sini yang diukur kan di port CPL-nya. Makanya namanya V-inch. oh, kalau yang V-in? V-in tuh tegangan input. Yang Kalau mana? tegangan input tuh yang ini nih. Nah, itu input. Jadi misalnya ini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kotak dikali sama volt per div-nya tuh 0,2. Nah, 5 kali 0,2 gitu. Itu V-in-nya. V-in-nya tuh selalu sama. Oke. Jadi si sweep yang port yang sweep output mah itu istilahnya mah kayak referensinya ya? Iya, betul. Referensi buat V-in-nya. Kayak gitu. Terima kasih. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus ini kalau misalnya kalian baru awal nih, baru masangin kabel ini sama ini, pas dilihat di osiloskop, kenapa nggak muncul segitiga ya? Nah, mending ganti kabel aja daripada capek-capek ngotak-ngatik osiloskop, ternyata kabelnya jelek. Seperti biasa, kabelnya kan selalu ya gitulah, rada jelek ya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Kan itu nanti di jurnal frekuensinya beda-beda kan? Itu teh berarti frekuensi tengahnya yang diubah? Atau apanya? Kalau frekuensi yang gimana sih Bapak? Kalau kita tuh kebetulan kan sama kayak kelompok lain di 100 sampai 600 mega. Kalau ngubahnya sama sih awal. Coba. Kalau ngubahnya kan pakai yang ini berarti kan yang awal ini, nanti yang lihat yang hijaunya, terus yang tengah tuh ini. Kalau buat frekuensi tengah mah kalian pasin aja lah, kayak misalnya 100 sampai 600 berarti tengahnya kan 300
Iya 300. Nah, nanti kalian ubah aja di sininya 300. Terus cara ngubah biar si garis ini tuh dari ujung ke ujung biar pas tuh pakai yang ini var. Nah, ini var-nya tuh kalian maksimumin aja atau enggak boleh menyesuaikan sama diubah-ubah si volt per dip-nya. Gitu. Jangan lupa juga di CH2-nya di inverse biar si V out-nya tuh naik ke atas bukan ke bawah. Nanti aku kasih itu aja link YouTube referensi. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini kan frekuensinya dari 100 sampai 600. Nah, kita misal mau frekuensi 150, itu tuh yang diputar yang mana? Awalnya, ntar. Nah, ini yang diputar yang frekuensi startnya. Nanti kalian putar ke kiri aja setelah itu. Oh, jadi starnya yang dimainin. Maksudnya gimana? Nggak ngerti aku. Frekuensi Kan, startnya 150. oh, jadi kalau misal kita mau ngukur di frekuensi 300, berarti startnya ubah ke 300. Oh, buat ngitungnya di osiloskop. Di sweep osilatornya. Kalau di sweep osilator tuh kan berarti nggak boleh diubah-ubah frekuensinya. Soalnya kan misalnya kalian ngukur pengen di 100 sampai 600. Nah, di sini kan pasti 100 sampai 600 terus frekuensi tengahnya diukur. Diputarin. Putarin biar sama. Kalau buat ngukurnya pasti di osiloskop. Kayak gitu. Oh, oke. Lagi enggak yang mau ditanyain? Izin nanya boleh nggak? Tes. Boleh, Kil. Kenapa? Mau nanya ini praktikum ini tuh ntar konfirmasinya ke Pak Ahmad atau ke Pak Fitra? Kalau ini tuh ke Pak Pitra aja. Oke. Terus selain dari masalah kabel gitu, faktor apa aja sih yang nanti bakal buat jadi susah gitu? Kan ini padahal kan kata itu bisa cepat gitu ya. Kalau kesulitannya di mana gitu? Kalau kesulitan tuh dari alat seperti biasa, si RF detektornya, soalnya itu kan rada logor ya, walaupun nyambung ke directional couplernya tuh tetap goyang-goyang gitu, jadi si grafiknya tuh bakal kayak goyang-goyang juga. Nah, jadi mending dililitin ke alat apa gitu biar dia nggak kemana-mana. Kayak gitu sih. Cukup sih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain?
Oke guys, terima kasih buat perhatiannya dan semoga kalian bisa lancar terus. Buat yang udah nanya, makasih juga. Kalau serasa sudah cukup, presentasi kali ini diselesaikan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.